Kalau bisa janganlah, saya bilang gitu. Kalau misalnya memang kamu udah nggak bisa maafin aku sama keluarga aku, ya anak-anak intinya bareng-bareng. Berarti menepis pihak ketiga ya? Nggak ada bang pihak ketiga. Pihak ketiga kalau kata dia mah orang tua, artinya ikut campur. Udah besar udah. Ya, kalau ya kita sih nggak terlalu jauh ya maksudnya untuk tahu privacy di dalam rumah tangga. Cuma kan aku juga kenal sama ya Sharon, kenal sama istrinya Dede dan lain-lain, semuanya tuh ya normal aja sih komunikasinya, ya biasalah rumah tangga mungkin ada sisi-sisi kita ada bermasalah, kemudian Dede curhat kan, ya inilah minta arah sama orang yang pernah kehilangan arah. Jadi makanya udah ngarah ke saya udah ke teman aja, jadi biar ngobrol. Akhirnya ada Mas Bernardus lah, jadi ngasih tahu Mas Bernard ini, Mbak Verna sama Mas Antonius untuk kedepannya tuh pandangannya seperti apa. Karena Dede juga cerita kan kayak ini udah diminta ini Pak, kayak administrasinya ya surat nikah apa dan lain-lain gitu. Dari pihak istrinya gitu. Tapi ya kita sih hanya support, bantuin aja lah. Tapi sejauh ini mungkin gugatannya udah masuk di pengadilan atau masih kalau pemutusan kemarin bebas? sih aku ketemu sama Reren ya, sama masih istri kan ibaratnya. Nanya ini benar apa enggak? Sebenarnya Dede mau mempertahanin, cuman kalau misalnya urusan talak kan balik lagi ke agama, ntar kita tanya Ustadz gimana. Cuman dari pihak Reren sama keluarga sudah bulat dan sudah minta surat semuanya, surat nikah, akte, KTP, kakak semuanya lah buat anak-anak yang fotokopiannya diminta. Kalau nggak salah kemarin hari Rabu Dede kasih ke Reren, saya tanya balik lagi ini bener-bener mau bisa apa nggak bisa diomongin lagi, udah nggak bisa deh. Oh iya, udah dari pihak si Reren pun mungkin ke pengadilan Jakarta Barat sama kuasa hukumnya. Saya tanya kamu pakai pengacara nggak, saya bilang gitu. Ya pakailah katanya gitu. Kalau kan emang udah konsultan, udah lama konsultasi sama Pak Vicky, terus dikasih ke Pak Bernard kan, ya udah ngobrol aja kalau misalnya masalah hukum, takutnya gimana, ada apa-apa kan bisa ditangani langsung. Kan kita memang buta tentang hukum lah, apalagi di pengadilan proses kan kita nggak tahu kayak gimana aja, makanya saya serahin ke BSI. Apa yang bikin Dede ingin mempertahankan? Sebenarnya satu anak-anak bang, satu kan namanya rumah tangga, kita bisa memperbaikinya lagi. Mungkin di media juga udah jelek lah nama Dede, apalagi di TV. Cuman dengan cara Dede untuk bekerja keras, entah di bidang apapun, insya Allah lah. Namanya rezeki kan dapat rezeki halal, insya Allah berkah. Halal memang di TV juga halal, cuman mungkin kemarin kaget atau gimana ya kan. Punya manajemen sudah bagus, mungkin pengelolaan dari Dede kurang bagus kayak gitu. Tetap intinya anak lah ibaratnya kayak gitu. Yang memperkuat Dede untuk mempertahankan anak. Ya sekarang kan anak sih bawa. Intinya buat semangat juga. Untuk di pengadilan sendiri, istri udah mengajukan? Kagak tahu tuh kak, soalnya baru minta. Sebenarnya kan aku tanya, kan emang waktu pas ini lu bantuin lah, katanya masa bantuin ngurus cerai pakai duit aneh dalam hati Dede kan gitu. Ya aku nggak ada, aku bilang. Emang jujur kalau buat ini memang aku belum ada, aku bilang. Cuman kalau buat kita bareng-bareng lagi itu pasti ada. Kalau buat ngurus perceraian aku nggak ada, karena kan umum mempertahankan kayak gitu. Bang Bernardus, mungkin kan ini kalau dari klien abang kan Bang Dede ini masih mau mempertahankan ya, mungkin nanti di pengadilannya sendiri akan seperti apa sih? Nanti mungkin ada tahapnya untuk mediasi ya sih. Pada saat sebelum sidang dan sebagainya itu ada namanya mediasi, nanti akan dipertemukan lagi ya kan. Biar nanti kita ikutin arus aja lah pada intinya. Kita ikutin arus gimana nanti dari pihak istrinya klien ya kan. Kalau memang dari klien masih mau damai, ya kita akan coba mendamaikan ya. Tapi memang kalau pihak lawan nggak bisa ya mau gimana lagi kan gitu. Yang paling penting hak asuhnya ya. Hak asuhnya sih. Poin utama sih. Kan Dede laki-laki ya gitu, memperebutkan hak asuh gitu. Mungkin apa ada yang di pertimbangannya tuh apa sih, kayak ada yang disiapin tuh apa untuk tidak mendapatkan hak asuh ke ibunya ya? Ya, namanya kita upaya ya. Nah kalau di sini kan kita no comment dulu ya. Cuman kan namanya kita upaya hukum kan ya, namanya tuntutan dari klien ya, kekuasaannya ya, permintaan, request ya, kita akan mengupayakan kan itu ya kan. Balik halnya urusan hak asuh ini kan terkait dengan hak asuh ini nggak selalu wanita aja yang mesti dapat hak asuh ya. Nah dari laki-laki kalau dilihat dari kelayakannya, kepantasannya kan itu ada pertimbangan juga.
dari Bang Dede mungkin kenapa sih pengen anak Ya yang karena sebenarnya pengen ngerawat bareng-bareng. Cuman kan istri sebenarnya sih nggak mau ngejelekin istri, nggak mau ngejelekin keluarga sana juga. Pertimbangannya memang kita tuh sebenarnya belum punya rumah lah masing-masing. Masih tinggal di orang tua. Intinya orang tua aku juga, maksudnya orang tua Reren juga punya rumah, orang tua aku punya rumah. Alangkah baiknya ibaratnya yang tiga-tiganya aku asuh dulu. Kita berbarengan lah intinya. Walaupun kita ngasih makan bareng, ngasih pendidikan, parenting anaknya bareng-bareng. Tapi pengennya sih di Dede, cuman kalau misalnya mau bareng-bareng ya baik lagi, nggak kenapa-napa. Ya, intinya sih Dede mau sama anak-anak lah kayak gitu. Nggak mau istri mau ketemu ya aku memperbolehkan. Aku tanya Arjuna, boleh tanya anak kayak gitu. Ada tuntutan khusus nggak mungkin dari istri sebelum mengajukan gugatan ini? Nggak ada sih bang yang digonogin, apa yang digonogin ya, rumah kagak ada, mobil kagak ada, mau digonogin apa? Aku Ada juga aset bingung. gitu ya? Aset ada itu yang ini bu beda, ini sertifikasi ini beda lagi. Ya, jadi bingung aja gitu bang, secara nggak langsung ya bingung aja sih. Nggak tahu ada orang yang untuk memperkeruh juga nggak tahu kan namanya kita. Cuman kita tanya lagi kemarin ke istri ya bilang gitu. Kalau bisa janganlah, saya bilang gitu. Kalau misalnya memang kamu udah nggak bisa maafin aku sama keluarga aku ya anak-anak intinya bareng-bareng. Berarti menepis pihak ketiga ya? Nggak ada bang pihak ketiga kalau kata dia mah orang tua artinya ikut campur namanya mama atau apa kan ibaratnya ya mungkin sayang sama semuanya gitu. Yang di Ciawi mah nggak beda cerita. Apaan lagi tuh? Ada lagi aja itu lagi direkam. Tambah rame orang ke Ciawi ngapain nih dia ke Ciawi? Nanti jual cendol di sana. Tapi benar nggak ada will ya? Apa ngejelasin anak-anak gimana bro? Kalau Arjuna kan memang selalu di bawah. Ikut ya. Arjuna juga tahu ibaratnya kayak gini. Abang balik lagi, saya bilang gitu. Kalau misalnya mau ke mama, papa biayain abang, saya bilang gitu sekolahnya sampai sedini mungkin. Tetap ngejelasin karena dia kan udah kelas 5 kan bang, maksudnya udah ngerti lah segala macamnya. Cuman banyak pertanyaan dari teman-temannya lah. Bapak mama lu bisa ya Jun gitu. Jadi dia ada kekhawatiran kayak gitu. Karena kan rekam jejak digital banyak juga yang dia tonton, apalagi yang ada di YouTube kan saringannya tuh lebih tajam juga ke entah ke Dede, ke istri lah segala macam. Jadi kan sempet ngeri juga lah apa yang dikatakan Pak Ruben juga benar sih. Bang Dede tadi kan dibilang ada pihak ketiganya itu orang tua ya. Mungkin ada syarat dari istri nggak sih kalau mau kita Itu bahas? ada syaratnya kemarin tuh cuman mungkin karena dia udah ngobrol di media ya udahlah aku juga kan surga aku ada di mama aku juga bisa mentingin ibaratnya si istri kan cuma pas baru aku lagi ada istri baru ngambil giliran pas aku lahir kan nggak sama istri sama ibu jadi kita balik lagi lah orang tua itu nomor pertama kayak gitu walaupun kita udah berumah tangga tetap surga aku ada di mama aku surga istri ada di aku kalau secara agama kayak gitu tapi sih aku kurang paham banget tentang abah tapi aku tahu dari ustadz kayak gitu makanya aku nanya juga ke siapapun lo orang tuanya masih ada itu surganya apalagi dua-duanya ada surga ada ini juga jadi Reren pengen rumah biar keluar dari pengen orang intinya tua, pengen tinggal bersama lagi Jadi udah ada rumah belum sekarang? ada rumah Terus di rumah Keomba nggak ada lagi mau usaha lah lagi mau Enggak, berusaha kalau enggak ini nonton Pak Menteri Perubahan nggak bisa bukan endorse kayak gitu lah intinya Iya. minta pisah dari rumah Bangka entah untuk kontrak atau apapun kata Dede sabar dulu kita kan lagi usaha lagi kerja otomatis kan nggak langsung nemu juga uang segitu nggak kayak dulu punya uang ratusan juta sekarang mah ya ada aja lah alhamdulillah buat rezeki buat anak buat makan. Tapi masih satu rumah atau udah pisah? Udah beda rumah bang, dia sekarang di Jelambar, saya di Jalan Bang. Bisa rumahnya Ini mungkin gimana udah untuk dari bagian kapan? waktu anak nih? Aku sih bang Jumat Sabtu Minggu aku kasih ke beliau. Senin sampai Jumat aku yang antar jemput sekolah Arjuna, Rabia, sama Lazan kan mau sekolah luar biasa jadi kita harus semangat lagi. Sabtu Minggu ke bininya, ke bini mantan bini saya. Kan belum. Oh masih bini bang, gitu. Gitu kan susah banget diajak ngobrol. Kenapa sih buru-buru banget emang ada yang nungguin? Kagak, gila. Lu rusuh banget sih lagi. Bang Vicky ini kan tadi udah dengar juga kita makanya Bang Vicky banyak membantu Iya. kayak gitu per bulan ya. Itu berapa sih Bang boleh tahu Bang? Ada salah satu filsuf ya Nih, dari siapa? Yunani Yang bernama menemu sempak Superman ya dia pernah bilang ya dia pernah bilang bahwa Coba pertanyaan lu gila sih dia. enggak di saat Jadi momen nggak sih? sulit kita mengingat karena di saat kamu lagi terjatuh ada 3 hal deh Apa? siapa yang mendorongmu terjatuh Siap. siapa yang ada di saat kamu terjatuh dan siapa yang membangunkanmu di saat kamu terjatuh gitu.
Jadi ya berusaha sebenarnya sih, kayak aku juga nggak pernah mengekspos ya, kayak sempat rame kan di TikTok, sosial media semua setiap Jumat. Cuma kadang-kadang saya suka memang diem-diem gitu loh. Seperin aja udah gitu loh ya, tapi bisa digunain buat makannya anak-anak, jajannya, apanya gitu. Cuma setiap Jumat saya nggak ngomong aja sama dia. Tapi dia kayak nungguin. Lagi saya lupa, ditagih. Pak, Jumat berkah nih Pak. Waduh, ditagih juga ya. Tapi yang penting kan ya, bisa survive lah. Nggak ada lah sesuatu hal yang nggak bisa selesai. Untuk pisah rumahnya udah berapa lama? Sebenarnya pisah rumahnya tuh 8 kemarin, 8 tahun lama amat, gue nikah 12 dipisah 8 tahun. 8 apa ya Kak yang pas dia ada tuh di Instagramnya Karena Tato nggak promoin tuh aja. Ada 8 Mei. Iya Bang, 8 Mei. Tahu sih. Sekarang Juni. Oh iya. Sebelumnya berarti keluarnya dia 8 Mei. Terus sempet aku ajak balik lagi kan ke rumah, nggak mau kecuali kita ngontrak atau apa. Cuman alasan lainnya nggak ada, bener-bener rumah aja. Iya, alasan itu. Kalau yang dulu yang menunjuk belah jari katanya KDRT kan emang udah memaafkan. Terus kata dia ntar gue pisum gini-gini, udah lama banget baik, kenapa nggak dari dulu? Mungkin dari dulu Dede ada kali di dalam kayak gitulah, ibaratnya kan namanya ini kan dimaafin kayak gitu. Wow aja. Ya kayak gitu. Tapi ini kan kita ngobrol aja ya, maksudnya sekedar pengen tahu ya, emang sampai sempat melakukan KDRT tadi. Kalau misalnya dulu kayaknya saya lihat kayaknya jauh ke arah sana, tapi memang ada. Ada cuma dulu banget Pak. Dulu banget dulu sekali. Kalau sekarang mah nggak ada, alhamdulillah. Ini kan 12 tahun. Pembahasan yang dulu mungkin karena pas ya nggak tahu lah, ibaratnya dia mau speak up kayak gitu entah dari ininya atau gimana. Kenapa nggak dari dulu ngomong ya kan, mungkin aku dari dulu udah nggak ada di TV ya kan. Kalau sekarang kan tanggung banget, mana kemarin kerjaan cancel semua lah gitu. Ya nggak apa-apa lah, mungkin bukan rezeki Dede. Kan kemarin sempat ada film dari Has Kreatif yang dosa itu Dede main ada 10 titik buat kerjaan. Nah itu tuh uangnya buat ngontrak. Keburu ngomong di Dilan. Yaudah, alhamdulillahnya mungkin ini petunjuk dari Allah. Ya udah memang sampai sini aja. Bang Bernardus, kalau misalkan nanti sampai dibawa masalah KDRT yang udah lama ini dalam gugatan, Itu gimana sih? itu nanti seperti apa? Nanti kita lihat aja petunjuknya dari suaranya kencang. Agak kencang. kita lihat nanti petunjuknya coba dari ini ya gugatannya apa dan sebagainya. Saya rasa salah ya, karena apa, Udah lama ya begitu. pada luar ya untuk perkara itu ya seperti laporan pidana aja kan itu, kalau memang seperti visum dan sebagainya. Kalau enggak ya udah nggak ada itu, kita juga nggak tahu kok KDRT-nya sebatas mana kan itu. Dicubit begini juga KDRT ya kan, diapain juga KDRT, nah sebatas mana, dan itu kan harus ada ahli yang menjelaskan visum dan sebagainya. Jadi saya rasa sih harusnya ya, ini hanya permasalahan mereka aja sih, mungkin salah paham dan sebagainya, sehingga ya karena mungkin balik lagi deh. Ya kalau misalnya balik ya nggak tahu lagi lah, tanya nyonyanya ikut aja kan. Kita harapan kita juga ya sebenarnya Baik-baik aja ya, terbaik ya deh. Yang terbaik. Yang terbaik lah. Kalau dibilang sayang Kak Dede. Apa? Kalau dibilang sayang. Sayang betul Pak Vicky enggak? sayang lah namanya. Ke ibu anak-anak ya sayang lah pastinya. Cuman kan kalau misalnya dari beliau aku udah tanya segala macem. Sebenarnya kadang-kadang malam mungkin dia sama-sama nginget gitu. Cuman kan sampai pagi. Cuman masih ada rasa kesel. Kadang-kadang suka keceplosan. Bu, saya bilang, keceplosan, jadi nggak apa-apa. Aku manggil ibu. Bu, iya. Dede manggil istri ibu. Istri manggil Dede. Ini paman. Enggak. Kayak gitu. Apa. Dia mungkin mohon maaf, ini kan pihak saya juga masih ngomongin soal selingkuh yang katanya udah lama juga sebenarnya, itu gimana? Lama, Bang. Nah itu gimana dia apakah? Kalau tanggapan Dede apa ya? Yang udah lama nggak usah diungkit lagi ya Bang ya, ibaratnya kita juga nggak mau. Ini udah kata dia nggak boleh ngomong rekam digital sama anak ditonton. Dia ngomong kayak gitu terus ya. Saya harus nggak ditanggepin ya, gimana ditanggepin, takutnya si Dede NPD atau dia gitu. Banyak yang podcast mau ngajak dia itu dia binil gini-gini. Intinya yang dulu kan berlalu, kalau sekarang kan buka lembaran baru. Dari kemarin yang pas kita lalui di Jalan Bangka, saya nggak ada uang, saya ada uang, saya balikin lagi ke Rere. Pulang pergi ditelepon lagi di mana, Sherlock Holmes saya lakuin. Yang dulu ya udahlah ibaratnya. Kalau sekarang ada pihak ketiga segala macam ya udah biarin aja. Dek, minta solusi nggak sih dengan Ketua, solusi karena dia kan suhu. gimana Pak itu Pak, aneh sempet selingkuh mulu. Rumah tangga saya pusing. Lu Bang, salah.
Orang samping gua orang mana? Saya itu seperti lilin yang membakar diri saya untuk menerangi sekitar. Ya ini belum. Saya udah bilang, perpisahan itu suatu hal yang tidak menyenangkan. Betul. Kalau bisa selamatkan. Amin. Nggak ada kita bersatu karena anak, nggak ada. Kita Ya. harus bersatu karena rasa. Gitu, karena anak bisa besar dan bisa hidup dengan jalannya setelah dewasa, tapi rasa itu tertanam sampai kita menutup mata buat selamanya. Amin. Coblos Pemalang nomor berapa? Udah kalah. Kabarnya mungkin sebagai seorang perempuan ya, ada keinginan nggak sih untuk memediasi sesama perempuan, kan ngobrolnya bisanya enak gitu biasanya kan? Kalau dari sisi perempuan sebenarnya harusnya memikirkan psikologis kalau menurut saya, karena apapun yang terjadi anak itu, apalagi kan Dede ini kan seorang public figure ya, ketika anak itu besar mereka akan menonton apa yang menjadi tontonan itu akan berdampak kepada psikisnya, lebih ke arah sana. Kalau menurut saya dari sisinya mungkin ke arah Dede, kita lebih ngelihatnya ke secara psikologisnya dia. Anak pasti akan besar, mereka akan melihat dampak-dampaknya itu kan tidak akan terlihat saat ini, tapi lebih ke masa depannya ketika mereka besar. Kayak mungkin sekarang kayak Arjuna saja sudah dipertanyakan kepada anak-anak, kepada teman-temannya dia, bahwa papa mamamu bercerai kah, apa itu kan akan berdampak kepada psikologis. Ketika akan berdampak kepada psikologis, ada nanti akan terjadi mami issue lah atau daddy issue lah, itu kan banyak yang terjadi ke anak-anak zaman sekarang. Era-era zaman sekarang digital itu lebih kejam daripada zaman dulu lah. Akankah menyembatani nantinya di Keinginannya proses? kalau dari saya sebagai lawyer, walaupun saya seorang perempuan juga, saya pengennya sih pasti rumah tangga Dede baik-baik saja. Ketika memang bisa bersatu, kenapa harus kita ceraikan gitu kan? Dan Tuhan juga memang mereka menikah dengan secara agama, bahwa Tuhan juga tidak akan ada keinginan untuk bercerai ya. Jadi kan juga demi masa depan anak juga kan. Seperti itu sih kalau dari saya. Sekarang kan kondisinya Dede ini yang terpojok gitu. Sebenarnya ada pembelaan nggak sih yang berbeda dengan yang diceritain sebelah, atau mungkin ada unek-unekan Dede yang banyak orang nggak tahu gitu? Enggak lah, intinya kalau misalnya kembali lagi yang diminta cuma satu, ngurus anak aja sih, intinya kayak gitu kan. Dia lebih fokus di game, mungkin mau jadi gamers itu ya. Saya balikin lagi, kalau inget anak mah nggak masalah, cuman kan game kadang-kadang dari pagi sampai pagi lagi kan. Kesian giliran anaknya mau sekolah dia tarik 1.000. Boleh tanya lah tetangga, masa ente ke jalan Bangka ya, ke tetanggaan nggak mungkin. Cuman kita tahu doang sih, intinya kita aja yang tahu. Mungkin buat Reren suatu saat punya calon suami atau balik lagi sama Dede, jadi berharap lebih ngobrol lebih dekat lagi, karena kan kemarin tuh pecah karena komunikasi aja kurang baik sama segala macam. Ada jaminan biasanya yang bisa dikasih kalau misalkan Bang, nggak ada jaminan gua bang, orang kagak megang duit kan. Ini beda. Mungkin jaminannya, insya Allah aku mungkin nggak bisa ngasih uang seberapa banyak lah, tapi kenyamanan di sekitar kebanyakan. Ya sih, kebanyakan. Banyak. Mungkin rasanya ada ke Reren, ke keluarganya bakal lebih besar lagi dibandingin. Ini kalau Reren sekarang nonton, Dede mau nyanyi lagu apa? Nggak ada nyanyi. Nggak ada, emang ini dahsyat nggak? Dia mungkin selama ini mengusahakan untuk menafkahi istri dan anak, mungkin selama ini gimana deh perjalanan? Ya alhamdulillah bang, saya Pak Piki buktinya selalu ada di saat Dede susah. Tentang MC di Kopi Revolusi, entar lagi grand opening tiba-tiba suruh MC, saya mah terima aja. Lagi di Bogor ada kerjaan saya terima, di Sentul ada kerjaan saya terima. Endorsement bahkan ke Riau pun hari ini jadi cancel ini biasa. Serius hari ini ke Riau, ada MC di Riau tanggal 11, cuman Bu izin nggak bisa, saya ada ini pembukaan ini teman saya sebenarnya. Tapi ini gimana ya? Nggak apa-apa, saya kembaliin lagi DP-nya, karena kan memang tiba-tiba dadakan juga udah gitu kan. Saya juga pengen ngurus juga tentang hukum kan, takutnya di sana nanti malah kelagapan. Ada di sini kecil tapi bisa bahagia buat anak-anak, daripada besar bisa nunggu juga nanti pikiran. Pak Ketua, ini dengan isu yang saat ini ternyata benar, kan sebelum-sebelumnya hanya isu ya. Terus saat ini isunya benar gitu. Kalau Dede ini sedang upaya ada gugatan. Nah, mendengarnya awalnya gimana? Jadi cerita pasti telepon, Iya. Pak, saya kalau ada apapun, pertamanya masalah, dia curhat. Pak, ini saya nggak tahu nih Pak, arah KDRT kata dia. Iya. Tapi kalau dia udah melakukannya jauh, Puluhan tahun-tahun yang lalu gitu. Gimana masih ya Pak kena harapannya? dihukum apa enggak gitu. Terus saya bilang ya udah ntar ya kita Ngobrol aja. ngobrol sama ahlinya aja lah gitu loh, atau apapun saya kasih solusi. Saya berusaha ada aja sih buat dia. Saya tuh kenal juga, Reren tuh baik juga. Sama-sama kok. Dan saya berharap sih, dan saya punya keyakinan sih,
mereka ini karena berjauhan aja. Karena kalau berjauhan itu rasanya pasti saling tidak stabil gitu. Cuma kalau rasa sayang ya nggak mungkin dipertanyakan lah. 12 tahun kebersamaan itu adalah sebuah buah dari proses rasa sayang. Jadi saya berharap Dede juga gentle, walaupun nanti ada di proses gugatan atau apa, ingat fight terakhir kita itu di mediasi. Nanti didampingin sama kuasa hukum saat ketemu, ya kalau bisa menyampaikan maaf yang sebenarnya dengan ada pendamping dan lain-lain semuanya. Perbaiki sih kalau menurut saya. Kalau dulu kan saya juga sebagai seorang cowok, udahlah gampang. Kita cowok bisa cari yang lain, itu bukan solusi. Ini buat pria-pria semua di Indonesia. Kita nggak bisa mencari ratu di rumah kita digantikan dengan ratu di rumah yang lain. Makasih ya. Ngomong mana? Belum rapi belum Bagus ya? Bagus ya. Biar dulu deh. Orang lagi ngomong gini. Lu malah dinilai sama juri lu. Orang lagi preskon dinilai. Udah? Oke, apa yang mau disampaikan buat istri? Ya paling buat istri. Nama panjangnya siapa? Karen Hertatum. Binti Jailani. Tetap semangat. Mudah-mudahan kita kedepannya lebih baik lagi. Kalau tuh memang ini jalannya mungkin takdir dari Allah. Yang penting intinya kita besarin anak sama-sama. Nggak ada lagi yang harus diungkit-ungkit lagi untuk yang masa lalu. Kita menuju masa depan yang lebih baik. Indonesia Mas. Amin. Indonesia.